Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang kedua, petikan dari ayat 13 hingga ke-25 dengan tajuk ini, kenapa cinta Yesus untuk rumah Tuhan membawa kepada kematiannya. Mari kita baca dari ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menentang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari Paskah, Yesus datang ke Yerusalem. Dan apabila didapati halaman bait suci Allah telah dipenuhi pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang, Yesus menghalau mereka keluar dari tempat itu. Nah, tindakan Yesus ini juga adalah untuk menunjukkan kemarahannya terhadap para orang Yahudi yang tidak menjaga kekudusan bait suci Allah. Jadi soalan edisi ini, yang pertama, apa nubuatan yang dipetik dari perjanjian lama dalam ayat 17 dan apa kaitan nubuatan ini dengan Yesus dan kenapa ianya penting? Yang kedua, kenapa orang-orang Yahudi meminta tanda dari Yesus dan apa tanda yang Yesus berikan dan maksudnya? Dan yang ketiga, apa yang mereka terlepas dengan hanya meminta tanda? Apa yang seharusnya mereka lakukan dengan bait Allah dan diri mereka sendiri? Dan soalan terakhir, ayat 23 mengatakan bahwa ramai orang telah percaya kepada Yesus. Tetapi apakah pandangan Yesus tentang mereka? Ya, nubuatan dalam ayat 17 dipetik dari Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur ini mengandung nubuatan tentang Mesias dan juga menyentuh tentang kematiannya. Maka Mazmur ini memberitahu bahwa
semangat cinta Mesias untuk rumah Tuhan akhirnya akan membawa kepada kematiannya. Nah, ini benar-benar terjadi. Apabila Yesus ditangkap dan dibicarakan di mahkamah agama, ya, saksi-saksi palsu telah melemparkan tuduhan yang mereka petik dari kata-kata Yesus sendiri. Dalam Matius 26 ayat 61, orang ini berkata, nah inilah saksi-saksi itu ya. Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya, sungguh cinta untuk rumah Tuhan dan kata-kata Yesus akan menghanguskan Yesus. Dalam maksud, ia akan membawa kepada kematiannya. Dan soalannya kedua, kenapa orang-orang Yahudi meminta tanda dari Yesus? Dan apa tanda yang Yesus berikan dan maksudnya? Oleh karena petikan dari nubuatan Mazmur 69 ayat 10, para orang Yahudi mulai mengaitkan Yesus dengan Mesias yang telah dijanjikan dalam Mazmur itu. Mereka pikir Mesias sudah datang. Dalam hati mereka mungkin tertanya, adakah orang ini benar-benar adalah Mesias? Sekiranya Yesus mempunyai hak kuasa dan adalah Mesias, seperti mana yang dinubuatkan dalam Mazmur 69 itu, maka mereka minta Yesus buktikan. Tanda yang Yesus berikan dalam ayat 19 adalah meminta mereka merobohkan bait Allah itu. Dan ia akan membangunkannya kembali dalam 3 hari. Ya, tanda yang Yesus maksudkan adalah kematian dan kebangkitannya. Ya, Yesus tidak memberitahu mereka secara terus terang, karena dalam ayat 4 sebelum ini, Yesus ada berkata, saatku belum tiba. Yaitu masa penyerahannya kepada orang-orang Yahudi belum tiba lagi, belum saatnya lagi. Nah, soalan ketiga, apa yang mereka terlepas dengan hanya meminta tanda? Apa yang seharusnya mereka lakukan dengan bait Allah dan diri mereka sendiri? Ya, Yesus menunjukkan kemarahan karena mereka telah membuat rumah Tuhan menjadi tempat berjualan. Macam pasar. Dan halaman bait Allah yang mereka gunakan sebagai tempat buat perniagaan seharusnya adalah tempat yang dihaskan untuk ibadah orang-orang bukan Yahudi di halaman bait Allah. Nah, ini adalah karena orang-orang bukan Yahudi tak dibenarkan masuk ke bahagian dalaman bait Allah dan beribadah bersama-sama orang-orang Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi hanya boleh beribadah di halaman, yaitu di luar ya di bait Allah itu. Tetapi orang-orang Yahudi telah mengubah tempat itu menjadi seperti pasar. Jadi bagaimanalah orang-orang bukan Yahudi dapat beribadah dengan hati yang tenang dan tenteram di tempat yang begitu sibuk dan bising? Orang-orang Yahudi telah mencemarkan tempat ibadah itu. Dan mereka telah mengambil ringan kekudusan rumah Tuhan. Ya, mereka seharusnya belajar dari tindakan Yesus yang menunjukkan semangat yang cinta untuk rumahmu, ya, cinta untuk rumahmu, yang memelihara rumah Tuhan sebagai tempat ibadah. Itu yang mereka harus lakukan, pelihara rumah Tuhan sebagai tempat penyembahan, sebagai tempat belajar kebenaran dan firman Tuhan, sebagai tempat yang mencari Tuhan. Cinta untuk rumahmu. Ya, jadi saudara,
penyucian yang dilakukan oleh Yesus juga adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita menjaga kehidupan kita daripada dicemari nafsu dan keinginan kedagingan ya yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Saudara, kita harus mencontohi semangat Yesus ini. Cinta untuk rumahmu. Jadi saudara beri perhatian kepada ayat ini. Cinta untuk rumahmu. Kalau kita ada semangat yang seperti Yesus, cinta untuk rumahmu, kita akan menjaga apa yang kita cinta. Amin. Ya, kita akan menjaga apa yang kita cinta. Seperti kalau kita beli handphone baru, handphone yang sangat mahal. Kita akan jaganya, kita akan peliharanya, kita akan bersihkannya, kita akan lihatnya setiap hari. Sebab cinta untuk handphoneku. Ya, tapi tidak di sini ya. Yesus berkata, cinta untuk rumahmu. Ya, saudara, kita telah disatukan dengan Yesus dan tubuh kita sekarang adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Kita harus menjiwai kebenaran ini ya saudara. Jadi kita harus menjaga kekudusan hidup karena Tuhan akan memastikan bait Allah-Nya akan terpelihara suci dan kudus. Nah inilah yang dikatakan dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Allah, bukan lagi yang bait Allah bangunan itu, tetapi kamulah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Maka kita dapat perhatikan bahwa Yesus sangat menginginkan gereja dan tubuh kita yang kudus. Sebab untuk inilah Yesus mati di kayu salib. Mati di kayu salib untuk menguduskannya, untuk menyucikannya, dan untuk menempatkan jemaat itu sebagai kudus dan tidak bercela. Haleluya. Jadi saudara, kita harus memilih sekarang sama ada membenarkan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan membersihkan kita dari segala kenajisan dan hawa nafsu duniawi. Ya, menjadikan kita manusia ciptaan baru yang sentiasanya diperbaharui, ataupun nanti pada kedatangan yang kali kedua, ia akan datang sekali lagi dengan kemurkaannya untuk membersihkan dunia ini dari segala kejahatannya. Dan penghakimannya akan menjadi lebih membinasakan dari apa yang Yesus lakukan dengan penyucian bait Allah dalam petikan ini. Wow. Ya saudara, soalan yang terakhir, ayat 23 mengatakan bahwa ramai orang telah percaya kepada Yesus setelah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi, apakah pandangan Yesus tentang mereka? Ya saudara, ramai orang telah percaya kepada Yesus hanya selepas mereka melihat tanda-tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus. Dan ayat 24 dan 25 ini mengatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, dalam perjanjian lama hanya Allah saja yang dapat menyelidiki hati dan menguji batin, dapat lihat ke dalam hati. Dan di sini dalam petikan ini Yesus dapat mengenal hati manusia. Jadi ini juga membuktikan keilahian Yesus yang maha tahu. Yesus dapat melihat dari dalam hati mereka bahwa kepercayaan mereka hanyalah sekadar dari permukaan sahaja atau cetek. Mereka
tidak benar-benar menyerahkan hidup dalam pertobatan untuk mengikut Yesus. Jadi saudara, pelajaran ini menunjukkan bahwa mukjizat sahaja tidak dapat menyelamatkan seseorang sekiranya tidak ada pengabdian diri yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi, janganlah hanya jadi seorang Kristen yang biasa, tetapi tidak ada kesungguhan untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Ya, saudara ingat ayat 24 dan 25 ini. Yesus mengenal mereka semua. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, jadi saudara, bagaimana keadaan hati kita hari ini? Masih tertarik dan terikat dengan dunia? Ya, adakah Yesus masih berada di luar pintu hati kita dan ketuk-ketuk untuk mau masuk? Yaitu adakah Yesus hanya di luar saja, bukannya di dalam hati kita? Jadi saudara, jagalah perhubungan kita dengan Tuhan, sehingga Yesus menjadi seperti mana yang kita nyanyikan dalam sekolah minggu. Yesus itu kekasih jiwaku. Saudara, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, malah berkat-berkat, semua itu adalah sampingan. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah Yesus. Yang harus kita kejar adalah Yesus. Ya, biarlah hidup yang terus-menerus mengenal Tuhan Yesus menjadi suatu keajaiban yang dapat kita cipta bersama Tuhan dalam perhubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, semoga ini menjadi dorongan kepada kita untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang teragung dan yang termulia. Terima kasih Bapa untuk pelajaran dari firman-Mu. Ya Bapa, ramai orang di dunia ini sedang mencari keajaiban dalam hidup mereka. Mereka mencari keajaiban dalam penyembuhan. Keajaiban yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, yang lebih senang, yang lebih bahagia, yang lebih makmur. Dan kadangkala dalam mencari dan mengejar keajaiban hidup ini, mereka terjebak atau terseret kepada masalah-masalah yang lebih besar lagi. Ya Bapak, tolong kami sadar akan hal ini. Supaya kami tidak akan menjadi seperti dunia. Tetapi kami akan melakukan apa yang benar. Dengan hidup yang sentiasa merujuk kepada firman-Mu dan berpegang kepada janji-janji-Mu. Ya Bapak, kiranya kami dapat menumpukan semangat kami, fokus kami kepada Yesus. Seperti mana Yesus yang begitu bersemangat menjaga kekudusan bait Allah. Ya Bapak, ingatkan kami untuk selalu menjaga kekudusan hidup. Karena kami adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kami. Dan Engkau menghendaki bait yang suci dan kudus. Ya Bapa, sucikan hati kami. Sucikan kami. Selepas doa ini, Engkau Bapa akan terus bekerja. Menyucikan kami, memperbaiki kami, dan memperbaharui kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengar doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang termulia. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.